Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilham. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi fi sadatil a'lam wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqana nabiyul karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid, Bapak-bapak Katim, Bapak Ibu ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam kesempatan yang baik lagi mulia ini, di tempat yang baik dan mulia juga ini, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua masih dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama menunaikan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan kultum dalam rangkaian Ramadan 1447 Hijriah. Selanjutnya salawat dan salam selalu dan senantiasa juga kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat yang senantiasa kita harapkan, syafaat yang senantiasa kita nantikan kelak kita dapatkan karena cinta kita kepada beliau, ketaatan kita mengikuti tauladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah berada di hari yang kelima. Tak salah ya, 5 rasanya. 6. Oh, yang ke-6. Ada yang 6, ada yang 5. Ya, mudah-mudahan ya sama, yang 6 yang 5 harapannya sama. Mendapatkan keberkahan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf mungkin suara saya ini agak serak-serak basah ini. Agak batuk dikit. Tapi mudah-mudahan momentum kita pada siang hari ini kultum bisa memberikan hal-hal positif bagi kita semuanya, dalam rangkaian tentu semakin memotivasi kita, memberikan semangat dan dorongan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saat ini kita berada di momentum yang amat mulia di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan baik sholat di Masjid Nabawi pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu, Rasulullah itu hafal dengan jamaahnya. Kenapa? Karena jamaahnya istiqomah hadir, istiqomah duduk di masjid beribadah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya namanya Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hafal betul. Karena Sya'ban ini kalau datang ke masjid pasti dia konsisten tempat duduknya di mana. Anggaplah duduknya selalu di pojok kiri atau kanan. Rasulullah hafal saking umatnya, sahabatnya konsisten beribadahnya.
Kalau kita kadang-kadang ya di kanan, di kiri, di belakang, macam-macam. Bapak Ibu sekalian, pada satu saat Rasulullah tidak mendapati Sya'ban ini sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melihat ke belakang ke jamaah, biasanya apa Rasulullah? A, B, C dan seterusnya. Rasulullah tidak mendapati ketika itu Sya'ban ini bersama Rasulullah sholat. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu bertanya kepada sahabat, mana Sya'ban? Sahabat yang lain tidak tahu. Lantas ketika ditanya, dikatakan bahwa Sya'ban kenapa tidak hadir? Lantaran sang sahabat sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat untuk datang ke kediaman Sya'ban untuk mengurus pemakaman sahabat beliau Sya'ban ketika itu. Ketika berjumpa dengan istri Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai ibu, adakah pesan yang disampaikan oleh Sya'ban sebelum wafatnya? Bapak Ibu sekalian, lantas sang istri mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Sya'ban almarhum suaminya sebelum wafat. Tetapi ya Rasulullah, aku tidak paham apa maksud kalimat-kalimat tersebut. Lantas Rasulullah bertanya, kalimat apa ibu yang disampaikan Sya'ban? Kalimat pertama yang diucapkan oleh Sya'ban ketika itu, ya Allah, coba kalau lebih jauh. Ada lagi ibu, masih. Kalimat kedua yang dikatakan, coba kalau yang baru. Lalu yang ketiga dikatakan, coba kalau semuanya. Ya Rasulullah, kalimat itu saya mengerti, tapi maksudnya apa? Aku tidak paham. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, ibu, tahukah ibu apa maksud kalimat-kalimat yang diucapkan oleh suami ibu Sya'ban ketika itu? Kalimat pertama yang dikatakan oleh Sya'ban, coba kalau lebih jauh. Bapak Ibu, Sya'ban bersama istrinya tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Setiap hari Sya'ban harus berjalan lama untuk bisa mencapai Masjid Nabawi, sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada Sya'ban balasan yang kelak akan ia dapatkan karena jauhnya perjalanan yang ia tempuh untuk beribadah, datang ke Masjid Nabawi, sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Ketika Allah perlihatkan balasan kebaikan yang akan ia terima, Sya'ban mengucapkan, ya Allah, coba kalau lebih jauh. Maksudnya apa? Ya Allah, kalau rumahku jauh lebih dari sini, pasti balasannya akan jauh lebih besar lagi. Kebaikan yang akan didapatkan saja sudah demikian banyak dan baik. Coba ya Allah, kalau lebih jauh lagi, lebih panjang lagi jangkauan perjalanan aku dari rumah menuju masjid Rasulullah SAW ini. Oh, itu kata istrinya, betul. Lalu kalimat kedua yang mengatakan, coba kalau yang baru. Maksudnya apa? Mungkin ibu tidak tahu. Sesungguhnya pernah dalam satu saat ketika hendak melaksanakan sholat subuh satu malam di kota Madinah, ketika kota Madinah sedang dalam kondisi musim dingin, ketika Sya'ban hendak pergi, di jalan Sya'ban mendapati laki-laki tua yang tidak punya tempat tinggal, kedinginan. Lantaran musim dingin, Sya'ban memakai mantel 2 lapis saking dinginnya. Kebetulan di bagian dalam Sya'ban memakai mantel yang baru, di luar memakai mantel yang lama. Kasihan melihat bapak yang kedinginan tadi, oleh Sya'ban dilepasnya mantel yang bagian luar tadi. Kebetulan itu mantel beliau yang lama. Kebaikan apa yang dilakukan oleh Sya'ban tadi? Allah perlihatkan kelak balasannya.
Sehingga Sya'ban mengucapkan, ya Allah, coba kalau yang kuberikan adalah mantel yang baru, pasti balasannya lebih berlipat ganda dari apa yang bakalan aku dapatkan kelak. Diberikan yang lama baik, kata Sya'ban, bakalan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, pahalanya demikian besar, apalagi kalau diberikan yang baru. Lalu yang ketiga, apa maksudnya? Coba kalau semuanya. Ibu, kata Rasulullah, mungkin ibu lupa. Pernah satu pagi, ketika ibu menyiapkan sarapan sepotong roti untuk suami ibu Sya'ban, ketika baru hendak makan, lantas rumah ibu diketuk oleh seorang orang yang meminta-minta lantaran kelaparan. Roti yang sepotong tadi oleh Sya'ban dibagi dua. Separuh diberikan kepada yang meminta, separuhnya lagi dimakan untuk sarapan. Lantas Allah pertunjukkan balasan kebaikan yang akan diterima oleh Sya'ban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terucap oleh Sya'ban, ya Allah, coba kalau semuanya, coba kalau roti sepotong tadi seluruhnya aku berikan kepada laki-laki tadi, pasti balasan kebaikan di sisi Allah akan jauh berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika hal ini disampaikan kepada sang istri, istri baru memahami apa maksud kalimat-kalimat yang diucapkan Sya'ban menjelang sakaratul mautnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terdengar kalimat-kalimat ini adalah bentuk penyesalan, tetapi penyesalan dari segala kebaikan yang sudah dilakukan ketika hendak menghadap Allah. Kebaikan yang demikian banyak tadi terasa masih kurang ketika kita harus bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau seorang sahabat Sya'ban saja merasakan hal yang demikian, rasanya kalau sudah bersama Rasulullah SAW itu tidak ada kebaikan yang bakalan ditinggalkan oleh para sahabat, pasti seluruhnya dilakukan. Yang demikian saja masih ada harapan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena seluruhnya meyakini bahwa yang bakal kita bawa ke hadapan Allah itu tidak lain adalah amal-amal kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Bapak Ibu, hari ini kita berada di momentum Ramadan 1447 Hijriah. Kita bukan seorang Sya'ban yang demikian dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya amaliyah kita hari ini tidak seberapa dibandingkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Jikalau seorang Sya'ban saja kepingin lebih dari itu, bagaimana kita hari ini? Hari ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Allah masih berikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita berdoa, ya Allah, kalau pacak bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Doa itu Allah jawab. 2 bulan yang lalu kita berdoa di bulan Rajab. Sebulan yang lalu kita berdoa di bulan Sya'ban agar kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ketika apa yang kita pinta itu Allah kabulkan, maka sudah selayaknya kita semua memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu, tahun depan kesempatan yang sama masih Allah berikan atau tidak kepada kita. Kalaupun kita masih hidup tahun depan, kita tidak tahu kita masih sehat seperti hari ini atau tidak. Kalaupun kita masih sehat tahun depan, kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan untuk dapat memaksimalkan kesempatan yang kita punya seperti hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW jauh-jauh ingatkan kita. Apa kata baginda Rasulullah? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, orang yang baik itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang Allah berikan umur panjang, dan dia isi juga umur yang panjang tadi untuk berbuat kebaikan. Wa syarrun nas, sebaliknya, dan manusia yang buruk atau seburuk-buruk manusia, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya, manusia yang buruk itu adalah manusia yang Allah sudah berikan umur panjang, tapi umurnya yang demikian panjang
tidak dia manfaatkan untuk diisi dengan kebaikan, tetapi justru lebih banyak jelek dan maksiatnya dibandingkan amaliyah yang pasti akan Allah nilai kelak di hadapan Allah di yaumil hisab nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini yang masih di awal-awal bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan segala kebaikan di dalamnya, karena bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, seluruh amaliyah anak Adam manusia itu untuk dirinya sendiri, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kebaikan dinilai 1 sampai 10, satu kebaikan nilainya 1 sampai 70, satu kebaikan 1 sampai 700 kali lipat. Puasa berbeda, bisa jadi nilainya jauh berlipat-lipat dari apa yang sudah kita pahami selama ini. Itu tergantung dengan amaliyah kita masing-masing. Kita yang hadir saat ini di majelis Musholla Al-Ikhlas ini tentu punya kadar nilai di sisi Allah yang tidak sama. Oleh karena itu tentu kita berlomba-lomba bagaimana memaksimalkan ini agar mendapatkan kebaikan pahala yang berlipat-lipat ganda tersebut, yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita untuk dapat terus beribadah kepada Allah secara maksimal, dan insya Allah kita yakin dan percaya dengan bekal iman dan amaliyah kita tersebut kelak akan mendapatkan hasil dan nilai di sisi Allah yang nantinya akan menentukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita tentu kita semua nantinya termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, segala amaliyah kita dinilai kebaikan di sisi Allah dan kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.